Hai netizen, selamat malam. Ketemu lagi sama Mimin di channel audio cerita. Di video kali ini, Mimin akan kembali melanjutkan cerita di channel ini. Semoga kalian terhibur dengan jalan ceritanya. Selamat membaca dan selamat mendengarkan. Pernikahan yang tak diinginkan. Bab 507. Ketika pasien trauma merasa ditekan, otaknya tidak lagi berpikir logis. Dia masuk ke mode bertahan hidup, melawan, lari, atau membeku. Tadi yang terjadi adalah kombinasi panik dan pertahanan. Jika kita memaksa, kita hanya memperdalam luka. Ruangan itu terasa lebih tenang sekarang. Mesin monitor berdetak stabil. Napas Alea tidak lagi tersengal. Dokter menatap Din dengan empati yang tulus. "Pak Din," katanya lebih pelan, "orang dengan trauma kompleks sering terlihat kuat di luar. Mereka bisa berbicara normal, bekerja, bahkan tersenyum. Tapi ada bagian dalam diri mereka yang masih terjebak di masa lalu. Tugas kami bukan hanya menenangkan gejalanya, tapi membantu bagian itu merasa aman kembali." Dia berhenti, lalu menambahkan dengan nada yang lebih manusiawi daripada medis. "Kesembuhan bukan berarti dia akan lupa. Kesembuhan berarti ingatan itu tidak lagi menguasainya." Din menarik napas panjang. Ada sesuatu di wajahnya, bukan sekadar kekhawatiran, tapi kesadaran baru. Bahwa yang dia hadapi bukan kepanikan kosong. Bukan histeria tanpa makna. 34. Melainkan serpihan masa lalu yang belum pernah benar-benar diberi ruang untuk sembuh. Dokter mengangguk kecil. "Untuk pagi ini, biarkan dia istirahat. Minimalkan stimulus. Jika muncul agitasi lagi dan teknik napas tidak efektif, baru kami pertimbangkan lorazepam dosis rendah." Tapi sejauh ini, ia mulai responsif. Din menegakkan kepala. "Terima kasih, Dok. Ini proses panjang," jawab dokter. "Tapi bukan tanpa harapan." Di ranjang itu, Alea memejamkan mata dengan napas yang akhirnya lebih tenang. Bukan karena semuanya sudah selesai, melainkan karena untuk pertama kalinya dalam beberapa menit terakhir, tubuhnya tidak lagi merasa sedang dikejar sesuatu yang tak terlihat. Azarin mengecup kening kakaknya sebelum berdiri. "Aza datang lagi besok, ya?" Alea memegang ujung lengan gamis Azarin seperti anak kecil. "Jangan kasih tahu dia. Jangan bilang Sanum di mana." "Aza tidak akan bilang apa-apa," jawab Azarin lembut. Din menangkap kalimat itu sebagai janji sekaligus peringatan. Mereka keluar dari ruangan setelah kondisi Alea dinilai cukup stabil. Tak lupa Din mengambil kembali kamera yang sejak tadi merekam semua adegan di dalam. Azarin pun tak lupa mengenakan kembali cadarnya dengan tangan gemetar. Lalu keluar dari ruangan. Kotak makanan yang tadi dibawa kini terasa lebih berat dari sebelumnya. Di lorong yang lengang, dia berhenti. Tanpa berkata apapun, dia memeluk Din erat. Din membalas pelukan itu, satu tangannya menahan punggung istrinya, satu lagi mengusap kepalanya perlahan. Dia bisa merasakan getaran kecil di tubuh Azarin. "Mas." Suara itu pecah di balik kain cadar. "Mas di sini, sayang," jawabnya rendah. Dia benar-benar takut. "Mas lihat, kan tadi?" "Iya. Dan itu bukan ketakutan kosong." Din tidak langsung menjawab. Dia hanya mengeratkan pelukan. Beberapa detik kemudian, dia menggiring Azarin berjalan keluar gedung. Udara pagi sekitar jam 10 menyambut mereka. Hangat tapi terasa berat. Di dalam mobil, Azarin melepas cadarnya. Wajahnya basah. Din mengulurkan tangan, mengusap air mata yang masih tersisa di pipinya dengan ibu jari. "Mas akan selesaikan ini," katanya pelan tapi tegas. Azarin menatapnya. "Bisa gak sih, masalah ini cepat selesai? Rasanya aku ingin bawa Kak Alea melihat dunia luar, melakukan pendekatan lagi dan mengembalikan Alea yang dulu lagi. Sedang Mas usahakan, sayang. Insya Allah segera selesai, ya. Doakan terus Mas." Dia mengambil tangan Azarin dan dikecup dengan lama.
Doamu dan perasaanmu yang tenang, akan memudahkan setiap langkah Mas ke depan. Azarin menatap suaminya dengan sorot mata lelah sekaligus bangga. Kemudian memeluknya lagi tanpa kata. Setelah memastikan istrinya tenang, beberapa menit kemudian, Din membuka pintu mobil. "Mau kemana, Mas?" tanya Azarin pelan. "Beli minum, sayang. Kamu tunggu di sini." 35. Dia berjalan menyeberang ke warung kecil di depan rumah sakit jiwa. Namun setelah beberapa langkah menjauh dari pandangan langsung, dia berhenti di sisi bangunan, mengambil ponsel dari sakunya. Tatapannya berubah. Hangatnya sosok suami lenyap begitu saja. Kini yang ada hanya pengacara yang menyusun jebakan hukum. Dia menekan satu nomor, dan tak berselang lama telepon tersebut tersambung. Din tidak lagi berbasa-basi. "Kita bertemu," katanya datar. Hening sepersekian detik di seberang sana. "Ini kan yang kau inginkan." Suaranya tetap stabil. "Aku sudah siap bertemu denganmu." Dia melihat jam di pergelangan tangannya. Jam 1 siang. Apartemen Green Privilege. Angin siang berhembus pelan, tapi rahang Din mengeras. "Datang sendiri," tambahnya. "Atau kau akan menyesal." Telepon ditutup. Din berdiri diam beberapa detik. Matanya menatap lurus ke depan, tajam dan penuh perhitungan. Permainan ini akhirnya masuk ke tahap sangat serius. 36. Perjalanan pulang terasa lebih sunyi daripada saat mereka berangkat. Jalanan yang sama, pepohonan yang sama, langit yang sama, namun suasana di dalam mobil berubah drastis. Ketegangan dari rumah sakit masih menempel seperti kabut tipis yang belum sepenuhnya menghilang. Azarin duduk memeluk tas di pangkuannya. Cadar sempat dia kenakan kembali sejak keluar dari rumah sakit, tapi kini wajahnya kembali terbuka, menyisakan jejak lelah yang tak bisa ia sembunyikan. Din menyetir dengan tenang, satu tangannya sesekali bergerak menyentuh punggung tangan istrinya, memastikan perempuan itu benar-benar ada di sana, baik-baik saja. Begitu mobil memasuki halaman rumah, suasana hangat keluarga langsung menyambut mereka. Dari pintu ruang tengah terdengar tawa kecil. Alina dan Sehrish duduk berhadapan di atas karpet, sibuk menyusun Lego berwarna-warni. Mbak Santi duduk tak jauh dari mereka, menemani Zayan dan Zamira yang berada di stroller kembar. Sedangkan Sanum berada di karpet sambil belajar terengkurap. Bayi-bayi itu tampak tenang. Adegan itu begitu kontras dengan teriakan histeris yang masih terngiang di kepala mereka. Din menatap istrinya. "Masuk dulu. Istirahat." Azarin mengangguk. Dia sempat tersenyum ketika Alina berlari menyambut, memeluk pinggangnya. "Bunda lama banget." "Maaf, sayang," jawab Azarin lembut, mencium kepala putrinya. Din menatap Sehrish dengan tatapan hangat. "Terima kasih sudah datang dan temani Alina bermain," katanya dalam bahasa Arab yang mudah dipahami oleh Sehrish. Sehrish tersenyum sopan. "Iya, Paman." Setelah memastikan semua anak baik-baik saja sekaligus berterima kasih pada Mbak Santi, Din lantas menggenggam tangan Azarin. "Kita ke kamar dulu." Untung saja Mbak Santi mengerti dengan kondisi majikannya. Dia tak melapor apapun yang terjadi saat mereka tidak ada. Tak butuh waktu lama, pintu tertutup pelan. Suasana langsung berubah hening, hanya suara pendingin ruangan yang terdengar tipis. Azarin baru saja meletakkan tas selempangnya ketika Din berbalik menghadapnya. "Duduk." Nada suaranya tidak keras, tapi tegas. Azarin mengerutkan kening. "Kenapa, Mas? Bahu kamu terbentur kursi besi." "Aku sudah bilang tidak apa-apa." Din mendekat. Tatapannya turun perlahan dari wajah istrinya ke bahu, lalu ke lengan. "Mas ingin lihat." Azarin spontan mundur satu langkah. "Mas, serius. Cuma sedikit saja. Sedikit atau banyak, tetap harus diperiksa." Azarin menghela napas panjang. "Mas ini lebay. Kalau soal kamu, iya." Jawaban itu membuat Azarin terdiam sepersekian detik. Namun dia cepat kembali memasang wajah keras kepala. "Tidak ada yang perlu dilihat.
Din menyilangkan tangan di dada. Kalau memang tidak ada, kenapa tidak mau diperiksa? 37. Karena tidak ada. Logika yang menarik, balas Din tenang. Azarin berbalik hendak duduk di tepi ranjang, tapi Din sudah lebih dulu berdiri di depannya. Jarak mereka hanya beberapa senti. Aroma wangi lembut yang biasa dipakai Azarin membuat Din sedikit mengernyit, bukan karena tak suka, tapi karena ingin memastikan istrinya benar-benar baik. Angkat tanganmu, Mas. Protes Azarin, pipinya memerah. Ma tidak sedang bercanda. Aku juga tidak bercanda. Din memiringkan kepala. Aza, nada itu berubah. Lebih rendah. Lebih serius. Azarin tahu nada itu. Nada ketika Din tidak akan mundur 1 inci pun. Namun pikirannya justru berbelok ke arah yang lain. Kalau baju ini dibuka, pasti. Wajahnya makin panas. Din memperhatikan perubahan ekspresi istrinya. Kenapa mukamu merah? Tidak. Barusan bilang tidak apa-apa. Sekarang bilang tidak. Aku tanya kenapa, kamu jawab tidak. Aku ini tanya atau interogasi dinding? Azarin mendengus pelan. Mas itu kalau serius bikin orang deg-degan. Deg-degan karena apa? Ya, karena. Din menyipitkan mata. Karena. Azarin menggigit bibirnya sendiri. Karena Mas pasti nanti buka-buka baju. Beberapa detik hening. Lalu Din tertawa pelan. Bukan tawa mengejek, tapi tawa yang membuat Azarin makin malu. Sayang, katanya sambil mendekat sedikit lagi, Mas mau lihat memar, bukan cari kesempatan. Siang-siang begini, gumam Azarin defensif. Din menaikkan alis. Oh, jadi kamu pikir Mas punya niat tertentu? Azarin memalingkan wajah. Aku tidak bilang begitu. Tapi kanmu pikir begitu. Azarin terdiam. Din menggeleng pelan, senyum tipis muncul di sudut bibirnya. Pikiranmu kreatif sekali, Mas. Azarin memukul pelan dada suaminya. Din menangkap tangan itu dengan lembut. Disitulah matanya berubah. Dia kembali melihat memar di pergelangan tangan Azarin, namun kali ini dia ingin bertanya langsung, apakah istrinya akan jujur atau tidak. Sayang, kali ini bukan nada menggoda. Azarin refleks menarik tangannya. Tidak apa-apa. Itu apa? 38. Cuma, mungkin kebentur meja kemarin. Azarin segera mencari alasan, dia tak ingin menyebut nama jenderal yang telah mencengkeram begitu kuat. Kemarin atau tadi? Alih-alih langsung menebak pada intinya, Din justru mencoba menggali kejujuran istrinya. Seberapa dalam istrinya berniat menyembunyikan luka yang dialaminya. Azarin terdiam. Din mengangkat tangan istrinya perlahan, tidak memaksa, tapi cukup tegas. Kamu pikir Mas tidak lihat? Aku tidak mau Mas tambah marah. Mas bukan marah. Mas khawatir, sayang. Perbedaan itu jelas di wajahnya. Tidak ada bara kemarahan, hanya kecemasan yang tulus. Buka lengan bajumu sedikit, ucap Din lembut. Azarin menatapnya lama. Ada gengsi di sana. Ada malu. Ada rasa tidak ingin terlihat rapuh. Mas ini benar-benar cuma mau periksa. Azarin memastikan. Din sontak berdecap pelan. Kalau Mas mau yang lain, aku tidak perlu alasan memar. Azarin tersedak napas. Mas. Din tersenyum tipis. Aku suamimu, sayang. Jangan suuzon. Siapa yang suuzon? Yang mukanya merah sendiri. Azarin akhirnya mengalah. Dia menarik sedikit lengan bajunya. Kulitnya yang putih bersih memperlihatkan bekas lebam di pergelangan dan sedikit di bahu. Napas Din berubah pelan. Tidak meledak. Tidak berteriak. Tapi rahangnya mengeras. Ini bukan cuma sedikit. Sudah tidak sakit. Kamu tidak boleh bilang tidak sakit untuk menenangkanku. Aku memang tidak terlalu sakit. Din menyentuh bekas memar itu dengan sangat hati-hati, seolah kulit istrinya terbuat dari kaca tipis. Tubuhmu gampang sekali terlihat kalau ada apa-apa. Aku bukan porselen. Tapi kamu tetap harus dijaga. Azarin menunduk. Mas terlalu cemas. Mas akan tetap cemas.
Kenapa? Karena tadi kamu terlempar. Dan Mas hampir terlambat menangkapmu. Din tak sama sekali menyenggol soal jenderal. Dia yakin Azarin memiliki alasan menutupi darinya. Nada itu membuat Azarin terdiam. Din menatapnya dalam. Kalau Mas tidak sempat, Mas selalu sempat setiap kali menyelamatkanku. Azarin menatap bangga pada suaminya. Mungkin setiap detik di kepala Mas hanya aku kali ya. Kok bisa ya? Cepat banget tanggap ketika aku nyaris jatuh sih. Azarin sengaja menggunakan nada menggoda. Din langsung berdecap. Kamu sudah tahu jawabannya, Mas tidak perlu menjawab. 39. Ish, dasar. Beberapa detik berlalu. Azarin menghela napas panjang. Aku hanya tidak mau Mas menyalahkan diri sendiri. Din mendekat, mengusap pipi istrinya. Aku bukan menyalahkan diri. Aku memastikan ke depan tidak ada yang bisa menyentuhmu sembarangan. Dia kakakku. Dan kamu istriku. Kalimat itu jatuh lembut, tapi kokoh. Azarin merasa dadanya menghangat. Din membantu menurunkan kembali lengan bajunya. Nanti Mas kompres. Mas, tidak usah. Jangan membantah. Mas ini kalau begini seperti dokter. Mas lebih galak dari dokter. Tidak juga. Din tersenyum kecil. Kamu berani sekali. Karena tahu Mas tidak akan marah. Din mendekat sedikit lagi. Kamu tahu banyak tentang Mas. Karena aku istrinya. Dan istriku ternyata pikirannya suka lari kemana-mana. Azarin menutup wajahnya dengan kedua tangan. Sudah, jangan dibahas lagi. Din menarik pelan tangan itu. Tenang. Mas belum minta apa-apa. Mas. Tapi kalau kamu sendiri yang menawarkan. Azarin langsung mendorong bahunya pelan. Tidak ada. Din tertawa lagi, kali ini lebih ringan. Ketegangan yang sejak tadi membungkus ruangan perlahan mencair. Dia lalu menjadi serius kembali. Sayang. Terima kasih sudah tetap kuat tadi. Mata Azarin berubah sendu, bak awan gelap yang tiba-tiba menyelimuti. Aku hampir tidak kuat, Mas. Tapi kamu tetap berdiri. Aku takut. Mas juga. Azarin menatapnya. Mas takut. Takut kehilangan kamu. Takut kamu terluka di depan mataku. Kalimat itu membuat suasana kembali hening, tapi kali ini bukan karena tegang. Melainkan karena kedalaman rasa yang tidak perlu dijelaskan panjang. Din memeluknya. Tidak terburu-buru. Tidak tergesa. Pelukan yang menenangkan. 40. Apapun yang terjadi nanti, bisiknya, kamu tetap di belakang Mas. Jangan maju sendiri. Iya, Mas. Terima kasih, ya. Selalu menjadi sayap pelindungku dan anak-anak. Kalimat itu diucapkan pelan, nyaris seperti bisikan yang hanya ditujukan untuk dada tempat Azarin menyandarkan kepalanya. Din tidak langsung menjawab. Dia hanya mengeratkan pelukan, seolah ingin memastikan perempuan itu benar-benar utuh di hadapannya. Beberapa menit mereka diam. Hanya ada detak jantung yang saling bersahutan, napas yang perlahan kembali stabil. Di luar kamar, tawa anak-anak pecah, riang dan tanpa beban. Dunia kecil itu tetap berputar, tidak peduli badai apa yang sedang mereka hadapi. Namun di dalam kepala Din, badai justru sedang membentuk pusaran yang lebih besar. Dia melepaskan pelukan perlahan. Tangannya masih menahan bahu Azarin, menatap wajah istrinya yang kini terlihat lebih tenang. Sayang, ucapnya hati-hati. Mas harus ke Jakarta. Kalimat itu tidak diucapkan terburu-buru, tapi cukup untuk membuat Azarin mengangkat wajahnya cepat. Sekarang, secepatnya. Mas ingin bertemu beberapa rekan di kantor. Ada hal yang perlu Mas siapkan untuk urusan. Alea. Nama itu kembali menggantung di udara, membawa sisa ketegangan dari pagi tadi. Azarin menatapnya dalam. Harus hari ini. Iya, sayang. Kapan berangkat? Din melirik jam di dinding. Kalau Mas keluar sekitar jam 11, sampai Jakarta kira-kira 2-3 jam. Tergantung macet. Mas ingin sampai sebelum jam 1. Azarin terdiam beberapa detik.
Dia tahu suaminya bukan tipe yang mengambil keputusan mendadak tanpa alasan kuat. "Mas hati-hati, ya," katanya akhirnya. Dan sering ngasih kabar. "Tentu, sayang. Jangan pergi sendirian." Din mengernyit tipis. "Sendirian? Ajak salah satu penjaga depan. Jangan menyetir sendiri." Din menggeleng pelan. "Tugas mereka menjaga rumah ini. Mas. Sebentar akan ada teknisi pasang CCTV. Mas sudah memesan beberapa CCTV untuk dipasang. Dan pastinya akan ada orang asing masuk ke halaman. Penjagaan harus ketat. 2 orang cukup. 1 saja lengah, dampaknya besar." Azarin melangkah mendekat. "Pegawai yang datang itu teknisi resmi, bukan penjahat." "Mas tidak pernah menganggap siapapun langsung penjahat," jawab Din tenang. "Tapi Mas juga tidak. 41. Pernah memberi ruang untuk kemungkinan buruk." Nada suaranya tidak tinggi, tapi tegas. "Rasional, dan terukur. Ada banyak nyawa di rumah ini yang harus Mas jaga. Lanjutnya, anak-anak kita, Sanum, Umi. Dan paling utama kamu." Azarin memejamkan mata sebentar. "Justru itu. Karena Mas juga nyawa yang harus dijaga." Din terdiam. "Pergilah dengan salah satu dari mereka." Lanjut Azarin lebih lembut. "Aku tidak akan tenang kalau Mas sendiri." Beberapa detik hening. Pertimbangan cepat terlihat di mata Din. Logika melawan permintaan hati istrinya. Akhirnya dia menghela napas pendek. "Baik. 1 orang ikut." Azarin mengangguk lega. Din menyentuh pipi istrinya, mencium keningnya lama. "Jaga diri. Jangan terlalu lelah. Kalau ada apa-apa, telepon Mas dengan cepat. Mas juga." Tatapan mereka saling mengunci sebentar, seolah mengerti bahwa perjalanan ini bukan sekadar perjalanan bisnis biasa. Din membuka pintu kamar. Hangatnya ruangan tertinggal di belakangnya. Di ruang tengah, suasana hidup menyambut. Alina masih menyusun Lego dengan Sehrish. Sanum tertawa kecil sambil berguling-guling, di sisi lain Zayan yang berbaring bersama Zamira meminum ASI dari botol. Din mendekat lebih dulu pada Alina. Dia berjongkok agar sejajar. "Ayah mau ke Jakarta sebentar." Alina berhenti menyusun Lego. "Lama?" "Tidak. Doakan ayah." "Iya." Alina mengangguk serius, lalu memeluk leher ayahnya. "Hati-hati." Din tersenyum tipis. "Pasti." Dia lalu menepuk kepala Sehrish yang memandangnya bingung. Din berbicara dalam bahasa Arab sederhana yang dia kuasai. "Paman mau pergi dulu, ya. Kamu bermainlah dengan Alina. Tapi jangan sampai keluar dari area pagar rumah, ya." Sehrish langsung mengangguk, wajahnya berbinar karena dimengerti. Din lalu mendekat ke kasur lantai tipis. Dia mencium dahi Zayan dan Zamira bergantian. Bayi-bayi itu tertawa kecil, tidak mengerti apa-apa selain rasa aman. Terakhir, dia mendekati Sanum yang sedang tengkurap, berusaha mengangkat kepala kecilnya. Din menyentuh lembut punggungnya. "Jadi anak kuat, ya." Sanun menoleh samar ke arahnya, mata kecil itu jernih. Tidak tahu bahwa namanya baru saja menjadi pusat badai besar. Din berdiri dan menghampiri Herlina di dapur. "Mi, aku ke Jakarta dulu." Herlina menatapnya sejenak, membaca sesuatu di wajah menantunya. "Urusan Alea." "Iya." 42. "Hati-hati, ya, nak. Dan jangan lupa sering kabarin orang rumah." Din mengangguk hormat. Beberapa menit kemudian, dia sudah berdiri di halaman. Ketiga penjaga yang memang digaji khusus untuk keamanan rumah. Seorang pria tegap bernama Raka yang sudah tahu akan berangkat bersama Din, dia sudah bersiap di kursi kemudi. "Saya saja yang menyetir, Pak," ucap Raka. Din mengangguk dan duduk di kursi penumpang depan. Tak lupa dia memberi wejangan khusus untuk 2 penjaga lainnya, sekaligus menginformasikan kedatangan teknisi CCTV. Jam menunjukkan hampir pukul 11. Mobil melaju meninggalkan halaman rumah. Begitu gerbang tertutup, ekspresi Din berubah. Tidak ada lagi senyum tipis untuk anak-anak.
Tidak ada nada lembut untuk menenangkan istri. Wajahnya kini keras, fokus, dan tajam. Perjalanan dari Sukabumi menuju Jakarta memakan waktu sekitar 2,5 jam. Jalanan mulai padat mendekati tol. Raka menyetir dengan hati-hati, sementara Din memandangi jalan lurus di depan. Di pangkuannya, ponsel pribadi dan satu ponsel lainnya khusus untuk penyimpanan data. Rekaman pagi tadi. Dia menelanjangiku, memaksaku, dan ingin mengambil Sanum dariku. Din memutar ulang potongan suara itu melalui earbuds di satu telinga. Dia mendengarkan dengan saksama, memperhatikan intonasi, jeda, tekanan kata. Sebagai pengacara, dia tahu satu hal, pengakuan tidak sadar seringkali lebih jujur daripada pernyataan resmi. Dia membuka catatan digital di ponselnya, menyusun poin-poin. Motif, ancaman, dan pemaksaan tentang Sanum. Tidak hanya itu juga, dia menuliskan semua kejadian di rumah saat dia tak ada, serta kemungkinan racun yang nyaris membunuhnya di rumah makan. Dia tidak benar-benar menuju kantor firma hukumnya di Jakarta. Itu hanya alasan untuk menenangkan Azarin. Tujuan sebenarnya adalah apartemen miliknya di Green Privilege. Tempat yang lebih privat, lebih terkendali. Tempat yang sudah dia pilih sebagai arena. Mobil akhirnya memasuki wilayah Jakarta. Gedung-gedung tinggi mulai mendominasi pandangan. Jam di dashboard menunjukkan pukul 13:05. Langsung ke Green Privilege, ujar Din pendek. Baik, Pak. Raka tidak banyak bertanya. Dia tahu batas. Sepanjang sisa perjalanan, Din kembali membuka rekaman. Wajahnya tanpa ekspresi, tapi pikirannya bergerak cepat. Permainan ini sudah terlalu jauh untuk ditunda. Begitu mobil memasuki area apartemen, Din turun lebih dulu. Parkir di basement. Tunggu instruksi saya, katanya pada Raka. Siap. Din berjalan masuk ke lobi. Langkahnya mantap. Setiap gerakannya terukur. 43. Lift membawa dirinya naik menuju lantai atas. Cermin di dalam lift memantulkan sosok pria yang berbeda dari beberapa jam lalu. Tidak ada lagi suami yang menggoda istrinya karena salah paham kecil. Yang ada hanya pengacara yang siap menjatuhkan. Pintu apartemen terbuka dengan bunyi klik pelan. Ruangan itu sepi, bersih, dan dingin. Din masuk dan menutup pintu perlahan. Meski dia tak tinggal lagi di apartemen ini, sejak menikah. Namun tempat ini, selalu bersih, karena ada petugas khusus yang selalu merapikan. Dia berjalan ke meja kerja, meletakkan ponsel dan perangkat penyimpanan data di atasnya. Lalu dia berdiri diam beberapa detik. Matanya menatap kosong ke depan. Permainan ini akhirnya masuk ke tahap yang sangat serius. Dia mengambil ponsel, membuka kontak yang tadi sudah dia hubungi. Tidak ada pesan baru. Jam menunjukkan lewat 15 menit dari waktu yang dia tentukan. Din tidak gelisah. Dia tahu orang itu akan datang. Karena rasa ingin tahu dan ego biasanya lebih kuat daripada rasa takut. Dan hari ini, bukan hanya kebenaran yang akan diuji. Tapi juga siapa yang lebih siap bermain di medan hukum dan tekanan psikologis. Din menatap pintu apartemen itu. Menunggu. Tanpa tahu bahwa beberapa menit lagi, wajah yang akan muncul di balik pintu itu adalah wajah yang selama ini hanya menjadi bayangan ancaman. Dan pertemuan itu, tidak akan berakhir dengan percakapan biasa. Keheningan di dalam ruangan terasa padat, seolah udara ikut menahan napas. Detik jam di dinding terdengar lebih jelas dari biasanya. Hingga akhirnya, bel berbunyi. Tidak keras, tidak panjang. Tapi cukup untuk memecah ruang dengan getaran yang tegas. Din tidak bergerak tergesa. Dia tetap berdiri di dekat meja kerja, tatapannya mengarah pada layar monitor kecil yang menampilkan area depan pintu apartemen. Sosok itu berdiri di sana. Tegap, bahu lebar. Wajah yang selama ini selalu memasang ekspresi arogan dan angkuh di depannya. Din menekan tombol audio. Masuklah, ucapnya datar. Pintu tidak dikunci.
Suaranya terdengar jelas melalui speaker di luar. Tanpa emosi, tanpa sambutan hangat, beberapa detik hening. Kemudian terdengar bunyi gagang pintu ditekan. Pintu terbuka pelan. Suara langkah masuk. Berat, terukur dan juga tidak ada keraguan. Seolah sosoknya pun telah siap bertatap muka dengan Din. Pintu tertutup otomatis di belakang pria itu dengan bunyi klik halus. Din tidak langsung menyapa. Dia membiarkan beberapa detik berlalu, cukup untuk membuat situasi terasa janggal. Cukup untuk membuat tamunya sadar bahwa dia sedang memasuki wilayah yang bukan miliknya. 44. Dengan satu gerakan kecil, Din menekan remote di tangannya. Klik. Sistem pengunci otomatis aktif. Pintu pun lantas terkunci. Pria itu berhenti melangkah sebentar, seolah menyadari bunyi mekanis yang baru saja terdengar. Namun dia tidak menoleh ke belakang. Tatapannya menyapu apartemen mewah itu, langit-langit tinggi, dinding berlapis marmer, jendela besar dengan panorama kota Jakarta yang terbentang luas. Langkahnya kembali bergerak, pelan, dan santai. Seakan dia datang bukan untuk menghadapi ancaman, melainkan menghadiri undangan makan malam. Din akhirnya melangkah keluar dari balik sisi ruangan. Jasnya rapi, wajahnya tenang. Tatapannya tajam dan tak terbaca. Jarak mereka kini hanya beberapa meter. Sunyi. Tidak ada basa-basi. Tidak ada sapaan sopan. Din yang memecahnya lebih dulu. "Selamat datang," ucapnya pelan. Senyum tipis muncul di sudut bibirnya, namun tidak menyentuh mata. "Jenderal Asriat yang terhormat." Udara di antara mereka berubah drastis. Dan untuk pertama kalinya, dua pria itu berdiri saling berhadapan tanpa perantara, tanpa saksi, dan tanpa jalan mundur. 45. Jenderal berdecap pelan, suara kecil yang nyaris tak terdengar, namun cukup untuk memperlihatkan ketidaksabarannya. Tatapannya menelusuri wajah Din dengan sorot yang sulit diterjemahkan antara meremehkan dan waspada. Dia tidak segera berbicara. Tubuhnya tetap berdiri tegak di tengah ruang tamu apartemen itu, tetapi ujung matanya bekerja lebih aktif daripada yang ia akui. Pandangan itu menyapu langit-langit tinggi dengan lampu gantung modern, dinding berlapis panel kayu gelap yang mengilap, hingga lantai marmer yang memantulkan bayangan samar keduanya. Apartemen itu luas, terlampau luas untuk satu keluarga kecil. Elegan, mahal, dan terasa sunyi, seolah menyimpan lebih banyak rahasia daripada percakapan. Ada kekaguman tipis yang tak sempat disembunyikan di mata jenderal. Namun di balik itu, dia sedang menghitung. Mengukur jarak. Memastikan apakah ada orang lain yang bersembunyi. Apakah ada langkah samar dari lorong. Apakah ada napas tambahan selain miliknya dan Din. Yang tidak dia sadari, setiap sudut ruangan sudah lebih dulu mengawasinya. Kamera-kamera kecil tertanam nyaris tak terlihat. Di balik isi ventilasi AC yang tampak biasa. Di sela lengkungan lampu gantung. Bahkan di celah rak buku yang penuh dengan jilid hukum dan laporan bisnis. Sudutnya begitu presisi, hanya mata terlatih yang akan menyadarinya. Dan Din bukan orang yang meninggalkan celah. Semua perangkat itu telah aktif sejak bel pintu pertama kali berbunyi. "Undangan yang cukup nekat," ucap jenderal akhirnya, suaranya rendah dan datar. "Memanggil saya ke wilayah pribadi Anda." Din tidak langsung menjawab. Dia berjalan perlahan menuju minibar dengan langkah yang terlalu santai untuk situasi seperti ini. Bahunya rileks, seolah pertemuan ini hanyalah percakapan bisnis biasa. Nekat. Din mengangkat alis tipis sambil meraih botol air mineral dari pendingin kecil di bawah meja marmer. "Saya justru mengira Anda lebih nyaman berbicara di ruang tertutup." Tanpa banyak telinga. Senyum tipis melintas di wajah jenderal. "Saya tidak sedang diinterogasi." "Belum tentu," balas Din ringan. Keduanya saling menatap. Tidak ada lagi lapisan kesopanan. Tidak ada senyum palsu. Hanya dua lelaki dengan agenda masing-masing. Din menuangkan air ke dua gelas kristal.
Suara cairan itu terdengar jelas dalam keheningan yang tegang. Dia mendorong salah satu gelas ke arah Jenderal. Silakan. Jenderal melangkah mendekat dengan ritme langkah yang terukur. Sepatunya berhenti tepat di depan meja minibar, namun tangannya tidak bergerak untuk menyentuh gelas itu. Anda terlihat seperti seseorang yang sudah menyiapkan panggung, katanya pelan. Seolah-olah saya hanya pemain tambahan. Dean menatapnya sekilas, lalu menyandarkan pinggulnya ke tepi meja. Ekspresinya tenang. Terlalu tenang. Tenang saja, ujarnya dengan nada nyaris santai. Air itu aman. Tidak beracun. Kalimat itu jatuh seperti tamparan. Air muka Jenderal berubah drastis. Bukan takut, lebih pada tersinggung. Harga dirinya seperti disentuh dengan sengaja. Rahangnya mengeras, dan kilat marah menyala di matanya sebelum sempat ia sembunyikan. Saya tidak pernah berpikir sejauh itu, ucapnya kaku. 46. Tapi Anda mempertimbangkannya, jawab Dean cepat. Hening kembali mengisi ruang. Dean mengangkat gelasnya sendiri dan meneguk air itu perlahan, tanpa memutus kontak mata. Tindakan sederhana itu seperti demonstrasi bahwa dia tidak bermain-main. Duduklah, katanya kemudian. Jenderal akhirnya menarik kursi tinggi di depan minibar. Dia duduk tanpa benar-benar santai. Punggungnya tetap tegak, kedua tangan bertumpu di paha, seperti seorang perwira yang siap menerima laporan. Apa sebenarnya yang Anda inginkan? Tanyanya to the point. Dean meletakkan gelasnya perlahan. Kejelasan. Dari saya. Dari tindakan Anda. Jenderal tertawa pendek, hambar. Anda selalu menyukai narasi yang dramatis. Dean berdiri tanpa senyum. Wajahnya tenang, tetapi ketenangan itu seperti permukaan danau yang menyembunyikan arus deras di bawahnya. Anda melangkah masuk ke wilayah saya tanpa pemberitahuan, ucapnya pelan, nada suaranya terkendali. Asteris tanpa alasan yang pantas. Jenderal tidak langsung menjawab. Dia duduk tegap, sorot matanya tajam namun dingin. Saya datang untuk berbicara dengan perempuan yang pernah menjadi istri saya. Dengan identitas palsu. Dean menimpali ringan, namun kata-katanya mengandung tekanan. Istilah itu jatuh begitu saja, tidak meledak, tetapi cukup untuk mengubah atmosfer ruangan. Mata Jenderal menyipit tipis. Anda gemar membangun kesimpulan sebelum fakta selesai dikumpulkan. Dan Anda gemar bergerak di balik bayangan, balas Dean tanpa jeda. Keheningan menyusup di antara mereka, tipis namun tajam. Seolah udara sendiri ikut menahan napas. Jenderal akhirnya meraih gelas di hadapannya. Jari-jarinya melingkari kristal bening itu, memutarnya perlahan di atas permukaan marmer yang dingin. Dia tidak meminumnya, hanya memutar, seperti sedang mengukur waktu. Anda mengira saya gentar pada Anda? Tanyanya rendah. Dean menggeleng samar. Saya tidak pernah mengatakan Anda gentar pada saya. Karena kalau benar Anda takut, Anda tidak akan cukup berani mendatangi rumah mertua saya dan berusaha mengambil sampel DNA seorang anak. Kalimat itu diucapkan tanpa nada tinggi. Justru itulah yang membuatnya terdengar lebih berbahaya. Wajah Jenderal menegang sesaat. Ada kilatan yang muncul dan cepat disembunyikan. Namun dia tetap duduk tegak, berusaha menjaga wibawa. Saya hanya menuntut hak saya sebagai ayah, jawabnya akhirnya, nada suaranya terkontrol. Selama ini setiap kali saya datang, selalu ada penghalang. Jika kali ini saya bertindak lebih tegas, mungkin Anda semua perlu bertanya pada diri penghuni rumah itu, mengapa saya dipaksa sampai pada titik itu. Senyum tipis menyentuh sudut bibir Dean, tetapi tidak sampai ke matanya. Anda begitu yakin anak itu darah daging Anda? Decap kesal terdengar dari Jenderal. Selama hasil laboratorium belum keluar, keyakinan saya tidak berubah. Teguh sekali. 47. Karena saya tahu apa yang pernah terjadi. Kalimat itu menggantung, syarat makna yang disengaja. Namun kemarahan Dean bukan sekadar soal dugaan paternitas. Bukan semata karena Jenderal menyamar demi sehelai rambut atau setitik air liur seorang anak.
Yang membuat darahnya mendidih sejak kemarin adalah cara semuanya dilakukan. Dia masih bisa mengingat laporan dari penjaga rumah. Seorang pria berpenampilan berbeda, berkumis tebal dan bertopi, datang bersama seorang pengacara dengan dalih sebagai rekan bisnisnya. Nada bicara sopan. Dokumen ditunjukkan. Nama tidak disebut dengan jelas. Penjaga lengah sesaat, lalu gerbang dibuka. Dan begitu berada di dalam, penyamaran itu dilepas begitu saja. Kumis palsu dicabut. Topi ditanggalkan. Azarin yang saat itu sendirian di ruang tamu tertegun, lalu ketakutan. Din memejamkan mata sepersekian detik, menahan gelombang panas yang kembali naik ke dadanya. Jangan samakan keberanian dengan kelicikan, ucapnya pelan. Saya tidak melakukan kejahatan. Jenderal tetap teguh dengan berkata santai. Anda mengelabui penjaga. Anda memanfaatkan situasi. Saya tidak memaksa siapapun. Din pun tertawa kecil, hambar. Benarkah? Dia melangkah mendekat, jarak mereka kini hanya dipisahkan meja minibar. Ketika istri saya berdiri di depan dan mengatakan tidak, Anda menarik tangannya. Lanjut Din, nada suaranya tetap rendah tetapi semakin tajam. Begitu kuat sampai meninggalkan bekas. Jenderal terdiam. Saya tidak melukainya. Memar di pergelangan tangannya bukan imajinasi. Itu refleks. Dia menghalangi saya. Rahang Din mengencang. Dan Anda merasa berhak menyentuhnya. Pertanyaan itu bukan sekadar protes. Itu tuduhan. Jenderal menghela napas panjang. Saya tidak berniat menyakiti siapapun. Saya hanya ingin memastikan. Memastikan apa? Bahwa seorang anak yang disembunyikan selama ini adalah milik Anda. Suara Din semakin dingin. Anak itu bukan anak hewan yang bisa kau perlakukan seenaknya. Saya tahu. Saya hanya memastikan, dia benar anakku atau tidak. Salahnya di mana? Jenderal seolah menantang pria yang selama ini terkenal dingin dan tenang. Ruangan kembali sunyi. Sanum bukan sekadar nama. Dia adalah rahasia yang disimpan rapat oleh Herlina, atas permintaan Alea sendiri sebelum dunia perempuan itu runtuh dan berakhir di bangsal rumah sakit jiwa. Permintaan sederhana, jangan sampai pria itu tahu. Namun Jenderal tetap mencari. Saya berhak tahu jika ada kemungkinan darah saya mengalir di sana, ujar Jenderal akhirnya. Dan jika tidak, dia tidak menjawab. Din melanjutkan, suaranya kini tidak lagi sekadar dingin, tetapi mengandung getar yang ditahan keras. Anda bisa datang secara terhormat. Anda bisa meminta dengan cara baik. Tapi Anda memilih penyamaran. Anda memilih tekanan. Anda memilih menarik tangan perempuan yang bukan lagi milik Anda. Itu reaksi spontan, Din. Kau saja yang terlalu berlebihan. T33, 48. Reaksi spontan yang melibatkan tubuh istri saya. Kata istri ditegaskan. Bagi Din, itu bukan sekadar status hukum. Itu amanah. Dia adalah pria yang mencintai keluarganya dengan cara tenang dan konsisten. Dia bukan tipe yang berteriak atau memamerkan posesif. Tetapi ada garis yang tidak boleh disentuh. Dan kemarin, garis itu diinjak. Anda tahu apa yang membuat saya paling marah? Tanya Din pelan. Jenderal menatapnya tanpa berkedip. Bukan soal DNA. Bukan soal klaim. Tapi karena Anda telah menyentuh tangan istri saya. Nada itu berubah, lebih dalam, lebih personal. Azarin bukan lagi bagian dari masa lalu Anda. Dia tidak bisa Anda tarik seenaknya ketika Anda merasa perlu. Saya tidak berniat. Niat tidak menghapus tindakan. Keduanya terdiam lagi. Jenderal akhirnya meminum air di gelasnya, tegukan pendek yang terdengar keras di keheningan ruangan. Anda bertindak seolah saya penjahat, katanya datar. Karena cara Anda masuk menyerupai penjahat. Berlebihan. Jenderal berdecap kesal. Seorang pria datang dengan identitas palsu, menipu penjaga, masuk ke rumah tanpa izin sah, lalu memegang perempuan yang sudah menikah. Apa istilah yang Anda gunakan untuk itu? Tidak ada jawaban. Din melanjutkan, kini lebih lambat,
lebih terkontrol. Jika saya tidak menahan diri, percakapan ini tidak akan terjadi di ruangan seperti ini. Anda mungkin sudah berurusan dengan hal lain. Ancaman itu tidak diucapkan dengan kasar. Justru ketenangannya membuatnya lebih nyata. Anda pikir saya tidak bisa membalas? Tanya Jenderal pelan. Dean menatapnya lama. Saya tidak ingin membalas. Saya hanya ingin Anda berhenti. Berhenti mencari kebenaran. Berhenti melanggar batas. Napas Jenderal terdengar lebih berat. Napas Jenderal terdengar lebih berat, meski wajahnya tetap terjaga. Jika hasil tes membuktikan dia darah saya. Dean memotongnya dengan suara yang nyaris lembut. Kata itu terlalu cepat Anda ucapkan. Sampai ada bukti resmi, Anda tidak berhak bertindak sesuka hati. Dan bila bukti itu berpihak pada saya, kita akan menyelesaikannya dengan cara yang sah. Bukan dengan penyamaran muraban. Keheningan merambat pelan di antara mereka. Bukan lagi sekadar perdebatan tentang masa lalu, melainkan tentang batas yang tak terlihat namun nyata. Tatapan mereka bertemu dua lelaki yang sama-sama keras kepala, sama-sama yakin pada pijakan masing-masing. Namun perbedaan itu jelas. 49. Jenderal bergerak karena dorongan harga diri dan ambisi membuktikan sesuatu. Sedangkan Dean berdiri karena tanggung jawab dan perlindungan. Apapun keyakinan Anda, ucap Dean akhirnya, nadanya kembali stabil seperti baja yang baru ditempa, ingat satu hal. Jangan pernah lagi menyentuh istri saya. Kalimat itu tidak diucapkan dengan emosi meledak-ledak. Justru karena diucapkan dengan tenang, ancamannya terasa lebih nyata. Itu bukan permintaan. Itu batas. Garis tak kasat mata yang kini berdiri tegas di antara mereka. Beberapa detik berlalu tanpa suara. Jenderal tidak segera menjawab. Dia berdiri dengan tubuh tegap, wajahnya tenang seperti permukaan danau yang tidak terusik angin. Namun Dean tahu, ketenangan seperti itu bukan berarti tidak ada arus di bawahnya. Justru orang-orang seperti Jenderal adalah tipe yang paling mahir menyembunyikan gelombang. Dean mengamati setiap detail kecil, cara Jenderal menahan napas, bagaimana jemarinya mengepal sebentar sebelum kembali rileks, bagaimana sorot matanya sempat mengeras lalu kembali netral. Itu bukan sekadar kemarahan yang dia rasakan sekarang. Itu perhitungan. Dan Dean adalah pria yang terbiasa membaca perhitungan. Dia melangkah satu langkah ke samping, tidak untuk mendekat, tetapi untuk mengubah sudut pandang. Suaranya tetap rendah ketika kembali berbicara. Menarik sekali, katanya perlahan, bagaimana Anda selalu muncul dengan wajah paling tenang setelah membuat kekacauan. Jenderal menoleh sedikit, alisnya terangkat tipis. Saya tidak mengerti maksud Anda. Oh, saya yakin Anda mengerti. Dean tidak tersenyum. Anda datang ke rumah keluarga saya dengan penyamaran. Anda mengelabui penjaga. Anda membuat istri saya ketakutan. Dan sekarang Anda memasang ekspresi seolah-olah kedatangan Anda bukanlah sebuah kesalahan. Nada suaranya tidak naik, tetapi tekanan di setiap katanya semakin terasa. Jangan campur adukan banyak hal, Dean, balas Jenderal datar. Sudah saya jelaskan tadi, tujuan saya datang karena hak saya sebagai ayah. Tidak lebih. Dean menghela napas pendek. Hak tidak memberi Anda izin untuk melukai orang lain. Jenderal hendak menyela, tetapi Dean sudah melanjutkan. Dan menariknya, sambungnya, suaranya berubah lebih pelan, lebih tajam, ada satu kebetulan lain yang sulit saya abaikan. Hening kembali turun, tetapi kali ini berbeda. Bukan lagi tentang perdebatan hak dan batas. Ada sesuatu yang lain merayap masuk sesuatu yang lebih gelap. Dean menatap Jenderal tanpa berkedip. Siang itu, ujarnya, di rumah makan tempat saya biasa istirahat sejenak setelah pertemuan kita di kantormu, seseorang duduk tidak jauh dari meja saya. Menggunakan jaket hitam, dan topi hitam. Ekspresi Jenderal tidak berubah, tetapi napasnya terdengar sedikit lebih berat. Seseorang yang kemudian meninggalkan tempat itu beberapa menit sebelum saya hampir kehilangan nyawa saya sendiri.
Jenderal tertawa pendek, hambar. Anda menuduh saya meracuni Anda sekarang. Saya tidak menuduh, jawab Din tenang. Saya mengamati. Dia melanjutkan, langkahnya pelan mengitari meja, menjaga jarak yang sama. Pelayan yang menyajikan minuman saya menerima uang tunai. 2 juta rupiah. Katanya dari seorang pria yang tidak dia tahu siapa. 50. Namanya. Tapi dia mampu menjelaskan dengan spesifik sosok di balik racun yang hampir saya teguk itu. Jenderal berdiri tegak, sorot matanya menajam. Orang bisa saja mengenakan jaket dan topi. Itu bukan barang langka. Benar. Din mengangguk. Jaket hitam dan topi bukan barang langka. Tapi kebetulan menjadi lebih menarik ketika pakaian yang sama dikenakan oleh seseorang yang, pada hari sama di waktu berbeda, datang ke rumah keluarga saya dengan kumis palsu. Ruangan itu terasa semakin sempit, seolah dinding-dindingnya mendekat. Jenderal tidak segera membalas. Wajahnya tetap kaku, tetapi ada ketegangan tipis di sekitar matanya. Din berhenti berjalan. Dia kini berdiri tepat berhadapan, dipisahkan oleh meja marmer yang dingin. Seekor kucing mati hari itu, katanya pelan. Karena dia lebih dulu meminum minuman saya. Kalimat itu jatuh seperti palu. Saya hampir mati. Lanjut Din, nada suaranya tetap rendah namun penuh tekanan. Dan seseorang berpikir saya tidak akan menghubungkan potongan-potongan kecil yang ditinggalkannya. Saya tidak tahu apa-apa tentang racun, jawab Jenderal, suaranya terkontrol. Tentu, Din mengangguk perlahan. Seperti Anda juga tidak tahu apa-apa tentang rasa takut yang ditinggalkan di rumah saya. Jenderal mengangkat dagunya sedikit. Anda terlalu jauh melangkah. Tidak, balas Din cepat. Saya justru baru mulai. Tatapan mereka kembali bertabrakan, tetapi kali ini bukan lagi tentang Sanum, bukan tentang tes DNA atau masa lalu yang membusuk. Ini tentang sesuatu yang lebih berbahaya tentang niat. Din menyilangkan tangan di depan dada, bukan dalam sikap defensif, melainkan sebagai bentuk kendali. Saya tidak pernah menghalangi proses hukum. Jika Anda yakin, tempuh jalur yang benar. Datangi pengadilan. Ajukan permohonan resmi. Saya akan menghormati itu. Dia berhenti sejenak. Tapi jika Anda memilih jalan belakang, penyamaran, tekanan, bahkan racun maka jangan salahkan saya jika saya membalas dengan cara yang lebih tegas. Jenderal mendengus pelan. Anda berbicara seolah-olah saya penjahat. Saya berbicara berdasarkan pola, jawab Din dingin. Dan pola tidak pernah berbohong. Keheningan kembali turun, tetapi kali ini penuh ancaman terselubung. Di balik ketenangannya, Din menyimpan bara yang belum padam sejak dia melihat memar di pergelangan tangan istrinya. Memar yang tidak seharusnya ada. Memar yang menjadi bukti bahwa seseorang telah melampaui batas paling suci dalam hidupnya. Dia tidak perlu mengulang kisah itu. Tidak perlu mengingatkan bagaimana jemari kasar telah menggenggam terlalu kuat. Bayangan itu saja sudah cukup untuk membuat dadanya mengeras. Saya akan katakan ini sekali lagi, ucap Din, suaranya kini lebih dalam, lebih berat. Jika Anda ingin membuktikan sesuatu, lakukan dengan cara yang bermartabat. Jangan sentuh keluarga saya lagi. Jangan dekati mereka dengan cara licik. Jenderal menatapnya lama, seolah menimbang apakah ancaman itu nyata atau sekadar gertakan. Anda pikir saya takut? Tanyanya akhirnya. Saya tidak peduli Anda takut atau tidak, jawab Din tanpa ragu. Yang saya pedulikan adalah keselamatan mereka. 51. Dia melangkah mendekat setengah langkah, cukup untuk membuat jarak terasa semakin tipis. Dan percayalah. Lanjutnya. Saya tidak akan ragu melakukan apapun untuk memastikan mereka aman. Kalimat itu tidak diiringi teriakan. Tidak ada gerakan dramatis. Justru karena diucapkan dengan keyakinan sunyi, ancamannya terasa lebih absolut. Jenderal akhirnya meraih jaketnya, gerakannya tetap terukur. Anda terlalu banyak menghubungkan hal yang belum tentu berkaitan. Mungkin.
Din mengangkat bahu tipis. Atau mungkin saya hanya lebih cepat melihat pola dibandingkan orang lain. Jenderal menatapnya sekilas, lalu berbalik menuju pintu. Tangannya sudah menyentuh gagang, bahunya sedikit menegang, seolah pertemuan itu benar-benar akan diakhiri begitu saja. Jika hasil tes menunjukkan Sanum anak saya, ucapnya tanpa menoleh, permainan ini belum selesai. Saya akan mengambil alih Sanum dari Aleya yang memang tidak layak menjadi ibunya. Din tidak bergerak. Dia membiarkan kata-kata itu menggantung 1 detik lebih lama dari yang seharusnya. Ini bukan permainan, jawabnya pelan. Ini keluarga. Jenderal membuka pintu. Dan keluarga. Lanjut Din, nadanya berubah setengah nada lebih dalam. Tidak pernah saya perlakukan sebagai pion. Langkah jenderal terhenti. Sangat halus. Hampir tak terlihat. Tetapi cukup bagi Din untuk menangkapnya. Dia tidak menyuruh pria itu kembali. Tidak juga meninggikan suara. Dia hanya menambahkan, dengan nada yang sengaja dibuat ringan, seolah mengingat sesuatu yang sepele. Oh, sebelum Anda pergi. Ada satu hal kecil yang belum sempat kita selesaikan. Jenderal tidak menoleh, tetapi bahunya tidak lagi bergerak maju. Hal kecil? Tanyanya. Din berjalan mendekat, tidak tergesa. Saya hanya penasaran. Anda tentu tidak keberatan membantu menjernihkan satu kebetulan yang, entah mengapa, terus mengganggu pikiran saya. Akhirnya jenderal berbalik. Ekspresinya kembali netral. Bicaralah. Din menunjuk ke sofa dengan santai. Duduklah sebentar lagi. Kita sama-sama pria dewasa. Anggap saja ini obrolan terakhir sebelum Anda benar-benar pulang. Beberapa detik berlalu. Jenderal akhirnya kembali ke dalam dan menutup pintu. Dia duduk, tetapi tidak sepenuhnya bersandar. Tubuhnya condong sedikit ke depan, seperti seseorang yang siap bangkit kapan saja. Namun alih-alih langsung ikut duduk, Din tetap berdiri. Dia berjalan pelan ke arah rak buku. Langkahnya terukur. Jemarinya menyentuh sebuah benda kecil di atas meja pena hitam elegan dengan ukiran tipis di sisinya. Dia memutarnya perlahan di antara jari-jarinya, seolah sedang memikirkan perkara ringan. Keheningan di ruangan itu bukan lagi canggung. Dia terasa seperti ruang interogasi yang tak memiliki lampu sorot, tetapi memiliki tekanan yang sama. Din tidak menoleh ketika berbicara. Saya punya sesuatu yang mungkin ingin Anda dengar. Nada suaranya datar. Tidak emosional. Tidak pula menantang. Jenderal menyilangkan kaki. Saya tidak tertarik pada permainan. Din tersenyum samar, masih membelakangi. Ini bukan permainan. Ini rekaman. Kata itu membuat udara berubah. 52. Din berbalik perlahan. Wajahnya tetap tenang, tetapi sorot matanya kini lebih tajam. Rekaman suara. Dan video. Jenderal tidak bergerak. Rekaman siapa? Din berjalan kembali ke meja. Dia meletakkan pena itu dengan pelan, lalu mengambil ponsel dari saku dalam jasnya. Layarnya menyala, memantulkan cahaya tipis di wajahnya. Pengakuan. Satu kata. Dilempar seperti umpan. Jenderal tersenyum tipis, senyum yang dibuat-buat. Anda terdengar seperti jaksa. Saya pengacara, jawab Din ringan. Dan saya tahu nilai sebuah pengakuan. Dia duduk sekarang, tepat berhadapan dengan jenderal. Tidak terlalu dekat, tetapi cukup untuk menangkap setiap perubahan ekspresi. Dia menyebut Anda lagi. Lanjut Din. Sebelumnya Anda menyangkal, saat di depan atasan Anda, tapi kali ini saya akan menunjukkannya lagi dengan versi yang lebih jelas. Hening sesaat, bahkan napas pun tak terdengar. Siapa? Tanya jenderal akhirnya, nada suaranya tetap stabil. Dia berusaha tetap tenang, berpura-pura tak ingat dengan rekaman Aleya yang sempat diputar di depan atasannya. Din tidak langsung menjawab. Dia membuka layar, menggulir sebentar, lalu memutar sesuatu tanpa suara terlebih dahulu. Hanya gambar. Wajah seorang perempuan yang pucat, rambut berantakan, mata sembab, bibir bergetar.
Duduk di sudut ruangan dengan selimut menutupi bahunya. Jenderal memandang layar itu sekilas. Hanya sekilas. Tetapi cukup untuk langsung mengenali. Din memperhatikan perubahan yang hampir tak kasat mata di rahang pria itu. Dia dalam kondisi yang menurut Anda mungkin tidak stabil, kata Din pelan. Tapi orang dalam tekanan seringkali justru berkata jujur. Jenderal menghela napas. Anda memanfaatkan orang yang rapuh. Tidak, jawab Din cepat. Saya melindungi orang yang rapuh. Dia memutar suara sekarang. Tangisan lirih terdengar memenuhi ruangan. Patah-patah. Disela napas yang tidak teratur. Dia bilang dia berhak. Katanya itu darahnya. Dia marah. Din menghentikan rekaman sebelum kalimat itu selesai. Dia menatap jenderal. Anda ingin saya lanjutkan? Wajah jenderal tetap tenang, tetapi matanya tidak lagi setenang tadi. Orang dalam tekanan bisa mengatakan apa saja. Din mengangguk. Benar. Karena itu saya tidak berhenti di sana. Dia menekan layar lagi. Video berlanjut. Suara lebih jelas kali ini, meski masih diiringi isak. Dia yang menelanjangiku. Dia yang bawa aku pergi. Dia bilang tidak ada yang akan percaya padaku. Din menghentikan rekaman lagi. Ruangan terasa seperti kehilangan udara. Jenderal berdiri tiba-tiba. Cukup. Din tetap duduk. Kenapa? Terlalu berat untuk didengar. Itu fitnah, desis jenderal. Fitnah. Din mengangkat alis. Menarik. Karena Anda bahkan belum bertanya kapan rekaman itu dibuat. 53. Jenderal terdiam sepersekian detik. Din berdiri sekarang. Dia tidak menaikkan suara, tetapi auranya berubah. Dingin. Tegas. Saya tidak memaksa siapapun berbicara, katanya. Saya hanya bertanya dengan cara yang benar. Pelan, dan tidak menekan. Dan dia sendiri yang menyebut nama Anda. Dia depresi, balas jenderal cepat. Dia tidak stabil. Pengadilan tidak akan menerima pengakuan seperti itu.